Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Ayah Dolah sedang berada di Nagari Kototuo, Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah. Bagaimana kita ketahui, Nagari Kototuo ini adalah nagari yang memproduksi bubuk kopi yang tidak asing lagi bagi masyarakat Sumatera Barat. Bahkan secara nasional bubuk kopi di sini sudah beredar di beberapa daerah. Baik, hari ini kami sedang berada bersama owner dari perusahaan kopi Sahabat Baru. Boleh tahu Pak, namanya Pak? Doris. Ya, jadi kita hari ini bersama Pak Doris, owner Sahabat Baru. Sekarang kita akan mengetahui lebih jauh tentang produksi bubuk kopi Sahabat Baru ini. Nagari Kototuo, dikenal dengan sebutan Kampung Kopi yang berada di Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar. Lebih dari 80% penduduknya mengolah kopi sebagai usaha utama, walau kenyataan saat ini daerah tersebut tidak memiliki perkebunan kopi. Usaha kopi di Nagari Kototuo ini merupakan usaha turun-temurun dari nenek moyang. Sampai saat ini kopi yang digunakan pelaku usaha adalah jenis kopi Robusta. Usaha kopi di nagari tersebut sangat mendongkrak ekonomi masyarakat setempat, karena bisa membuka lapangan pekerjaan untuk ibu-ibu rumah tangga dan bisa menopang kehidupan ekonomi keluarga. Walaupun hampir 80% warga Nagari Kototuo menggeluti usaha bubuk kopi, tapi masih banyak dari pelaku usaha masih mengolah bubuk kopi dengan cara tradisional. Di pemirsa, sekarang kita sedang berada di tempat pengolahan biji kopi sebelum kita menjadi bubuk kopi. Sekarang namanya tempat perendangan biji kopi. Jadi perendangan kopi hari ini telah dilakukan dengan alat mesin. Bagaimana dapat kita saksikan, padahal zaman dahulu masyarakat kita ini merendang kopi masih memakai cara-cara tradisional. Yang mana cara tradisional hari ini oleh beberapa pengusaha kita masih dipakai, tapi kebanyakan sekarang mereka masih telah memakai perendangan kopi dengan cara atau alat mesin seperti ini. Jadi Iko akan merendang kopi pakai mesin gini kok. Ya. Kalau dulu merandang manual bisa awak mencari ala masak atau alurnya, Ya. ala kok tingkat kematangannya atau langu itu baat. Ya. Kini baat caranya menentukan kopi wak itu lah patrik atau lah masak atau alun. Dua perkara. Ya. Pertama, asuk air ya. Ayo, ya tuh. Dari dingin kange, Ya. lu berasuk. Ya, Asuk tu sebentarnya, paling lama 10 minit atau 15 minit. ya. Sudah itu, asuk hilang. Nah. Balik asuk balik, baru asuk masak. Jadi pemirsa, berdasarkan keterangan dari Bapak ini yang menandakan kopi yang direndang dalam mesin ini sudah matang atau belum, ada dua tingkatan. Yang pertama, tingkatan separuh setengah matang, itu akan muncul asap. Asap pertama itu berarti tandanya kopi kita sudah separuh matang. Dan yang nanti akan muncul lagi asap dari dalam alat itu menandakan bahwa kopi yang kita rendang ini sudah matang sempurna. Jadi untuk membedakan asap yang setengah matang dengan asap yang matang itu, kalau asap setengah matang dia agak putih ya. Ya. Asapnya agak putih, itu namanya di sini asap air ya. Sedangkan kalau kopi kita sudah matang, ini ditandakan dengan keluarnya asap yang agak pekat, warnanya agak lebih pekat daripada asap yang pertama tadi. Ya. Itu berarti tandanya kopi kita sudah matang. Sudah saatnya kita keluarkan dari mesin perendangan ini.
Jadi pemirsa, kopi ini setelah matang direndang, maka semua kopi yang berada dalam perendangan itu akan dikeluarkan. Di sini tempatnya, di sini namanya proses pendinginan. Jadi kopi tadi karena kopinya masih panas, kita taruh di sini, kita bolak-balik di sini sampai kopi ini betul-betul dingin, baru kita kemas, kita masukkan ke dalam karung seperti yang dapat kita lihat ini. Jadi pemirsa, tadi kita sudah melihat proses perendangan dan pendinginan biji kopi. Dari pendinginan tadi, tahap berikutnya adalah penggilingan. Penggilingan ini dari biji kopi yang sudah kita rendang, sudah didinginkan, kita masukkan ke dalam alat penggiling sehingga nanti akan keluar bubuk kopi. Setelah dari bubuk ini, baru nanti akan tahap berikutnya adalah pemisahan kopi yang halus dengan kopi yang kurang halus. Dalam tahapan proses pemisahan bubuk yang halus, pelaku usaha masih menggunakan cara tradisional, yaitu dengan mengayak menggunakan tangan. Setelah proses pengayakan selesai, maka proses selanjutnya adalah proses terakhir sebelum dipasarkan, yaitu proses pengemasan, yang mana masih dilakukan secara manual, dengan tenaga kerja kebanyakan adalah perempuan. Selain cara pengolahan bubuk kopi di Nagari Koto Tuo ini menggunakan cara tradisional, di sini kita juga sudah dapat melihat cara pengolahan bubuk kopi dengan cara yang lebih modern, yaitu dengan menggunakan mesin yang lebih canggih. Jadi kalau tadi kita saksikan proses perendangan kopi itu masih antara tradisional dengan modern. Artinya masih memakai alat pemanasnya dengan kayu api, dengan pembakaran. Hari ini bisa kita lihat proses perendangan kopi itu sudah memakai alat roasting yang sudah modern. Kita hanya bisa mengetahui kopi ini sudah matang atau belum dengan tingkat suhu yang ada di komputer ini, dan sudah dengan sistem digital, tidak lagi memakai atau mempergunakan perasaan. Kalau tadi kan perasaan dan penglihatan, itu membutuhkan pengalaman yang luar biasa. Sementara untuk roasting hari ini kita sudah semuanya sudah mesin yang merendang, mesin yang memutar, mesin yang memanaskan, dan mesin yang menentukan apakah kopi ini sudah matang atau belum. Jadi ya bedanya awak memakai mesin roasting yang lah modern seperti itu, jo mesin perendangan kayu seperti tadi itu. Keuntungan memakai mesin roasting, mesin modern, dari tenaga kerja dengan penghasilan kapasitas 100 kilo. Berarti kan kapasitas memasak awak sampai 100 kilo dalam jangka waktu 2 jam, memakai tenaga kerja 2 orang. Sedangkan kalau yang manual tradisional itu memakai tenaga kerja sampai orang dengan kapasitas sampai 100, tapi dengan waktu yang lebih lama. Masalah hasil kualitas itu lebih memuaskan lah itu, Pak. Kalau yang itu kan masalahnya tergantung dari bahan bakar juga, aroma kopi awak. Apa bahan bakar kayu yang awak gunakan akan membawa ke aroma kopi, rasa kopi. Kalau itu murni dengan rasa kopi, karena kita memakai bahan bakar gas. Jadi perlu kita pertegas lagi, dengan memakai alat ini, keuntungan pertama, kualitas dari produksi yang kita kopi yang kita hasilkan dengan kualitas luar biasa, super. Karena alat ini sudah melakukan pemilahan langsung antara
biji kopi dengan kulit atau ampas-ampas yang terbawa masuk ke dalam mesin langsung dipisahkan oleh alat mesin. Sementara kalau manual ini memerlukan juga cara-cara manual seperti kita ulang memisahkan kembali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk tenaga kerja di sini dengan jumlah atau kapasitas yang sama. Contoh tadi kita menggiling dengan 100 kg kopi. Kalau manualnya butuh 2 orang, kalau di sini cukup 1 orang. Dan lagi yang ketiga keuntungannya adalah waktu. Dari segi waktu proses ini, kalau mesin ini kita hanya butuh waktu 1,5 jam. Sementara untuk yang manual kita butuh waktu paling kurang 2 jam dan membutuhkan waktu untuk pendinginan lagi. Kalau di sini sudah langsung. Pak Doris, kami akan menyampaikan kepada pemirsa kita tentang usaha bubuk kopi Sahabat Baru ini. Jadi kita ingin tahu dulu usaha bubuk kopi Sahabat Baru ini sudah semenjak tahun berapa kira-kira berdirinya tahun usaha bubuk kopi Sahabat Baru ini? Usaha ini udah turun-temurun dari orang tua saya, Pak, dari tahun 80. Jadi saya tinggal melanjutkan aja lagi, Pak. Ya. Kalau saya melanjutkan dari tahun 98. Jadi ternyata usaha ini sudah berdiri semenjak tahun 80-an, 1980-an. Usaha ini adalah usaha orang tua dari Pak Doris. Sementara Pak Doris sendiri adalah generasi ketiga saat ini yang melanjutkan usaha bubuk kopi Sahabat Baru ini. Selanjutnya Pak Doris, saat ini bubuk kopi Sahabat Baru ini sudah dipasarkan sudah kemana saja? Untuk saat ini saya memasarkan kopi ini di Sumatera Barat dan Riau. Riau daratan, Pak. Ya. Beberapa di Pulau Jawa. Ternyata pemirsa, bubuk kopi Sahabat Baru ini sudah dipasarkan tidak hanya di Sumatera Barat, tapi juga bahkan lebih banyak itu ke Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Tidak, ya maksudnya juga ada sebagian kecil yang sudah merambah ke Pulau Jawa. Betul kan Pak Doris? Nah, jadi kita juga ingin memberikan informasi kepada pemirsa, produksi bubuk kopi Sahabat Baru ini seharinya berapa yang diproduksi? Ya, untuk produksinya, Pak, saya memproduksi satu hari 1 ton, Pak, kisar 1 ton. Jadi saya mengedarkannya untuk memasarkan untuk keluar kota per 2 minggu, 15 ton per 2 minggu, Pak. Berarti 15 ton per 2 minggu. Ya. Jadi Pak Doris, dari produksi bubuk kopi yang 15 ton per 2 minggu tadi, bahan bakunya dari mana saja ya, yang Pak Doris datangkan? Saya mendapatkan bahan baku ini dari beberapa daerah, Pak, dari Solo Selatan, Jambi dan Bengkulu. Kabupaten Solo? Ya, Kabupaten Solo. Ya, Jambi dan Bengkulu. Yang luar biasanya pemirsa, ternyata bubuk kopi Sahabat Baru ini bahan bakunya berasal dari Kabupaten Solo, Solo Selatan, Jambi, Bengkulu. Ya, ternyata sudah banyak daerah yang memasuk bahan baku ke perusahaan bubuk kopi Sahabat Baru ini. Luar biasa. Baik pemirsa, sebelum kita akhiri, kita cicipi dulu apakah memang benar kopi Sahabat Baru ini rasanya sama seperti yang disampaikan oleh owner tadi. Ya, izin Pak Doris, kita cicipi. Memang luar biasa rasanya kopi Sahabat Baru ini. Tidak sia-sia kita jauh-jauh datang ke Kota Tuo ini, ke bubuk perusahaan kopi Sahabat Baru. Perusahaan bubuk kopi Sahabat Baru ini, sebagaimana yang kita laporkan tadi, berdiri sejak tahun 80-an. Usaha turun-temurun, Pak Doris ini adalah turunan yang ketiga. Dan luar biasanya, perusahaan
Bubuk Kopi Sahabat Baru ini mempekerjakan tenaga kerja yang ada di seputaran Nagari Kota Tua ini. Ya Pak Doris. Nah, sekarang jumlah tenaga kerja lebih kurang 25 orang. Ini sangat luar biasa yang sudah membantu pemerintah daerah dalam penciptaan lapangan kerja baru. Dan Pak Doris, akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas sambutan dan fasilitas yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan usaha Bubuk Kopi Sahabat Baru ini makin mantap, makin luar biasa. Oke pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.